Persib siap jadikan Liga 1 Indonesia jadi Liga Tani. Selengkapnya di Ensiklopersib. Persib Bandung selalu punya cerita yang berbeda. Ada aura tertentu yang bikin para rival diam-diam berpikir dua kali. Aura itu justru makin terasa saat tekanan datang, terutama setelah langkah mereka terhenti di kompetisi Asia. Alih-alih terpuruk, ruang ganti Maung Bandung berubah jadi laboratorium kebangkitan. Di bawah komando Boyan Hodak, pelapisan skuad berjalan rapi dan terstruktur. Begitu jadwal Asia selesai, energi yang sebelumnya terbagi ke dua panggung kini terkonsentrasi penuh ke satu tujuan, mengamankan poin demi poin di Super League. Buat yang paham polanya, momen gugur di Asia justru seperti alarm bahaya bagi pesaing. Tekanan berubah jadi bahan bakar, kekecewaan menjelma determinasi. Kini dengan peluang mencetak hat-trick gelar Liga, sesuatu yang belum pernah terjadi di era modern, sorotan mengarah pada satu misi besar, menorehkan sejarah baru di Super League. Jika laju ini terus jaga, para rival mungkin hanya punya satu pilihan, menghitung jarak di klasmen sambil berharap Persib kehilangan momentum. Lalu kenapa banyak tim Super League justru makin waspada setelah Persib gugur di ICL 2? Jawabannya sederhana, fokus. Kadang pelampiasan terbaik setelah tersingkir adalah menjadikan kritik sebagai energi tambahan, lalu membalasnya dengan konsistensi. Itulah yang sedang dilakukan Persib Bandung. Tidak ada waktu untuk meratapi hasil di Asia. Arah pandang langsung dialihkan ke Liga. Target dikunci, fokus dipersempit. Di depan publik, Hodak sudah memberi sinyal tegas. Ia ingin timnya mengejar hat-trick juara Liga. Itu bukan sekadar motivasi ruang ganti, itu pernyataan arah. Pesan yang jelas untuk para rival. Musim lalu jadi contoh nyata. Saat fase grup AFC Champions League 2 berjalan, performa Liga Persib sempat naik turun. Mereka tertahan di peringkat kedua, berjarak 4 poin dari puncak. Jadwal padat membuat ritme tim tidak stabil. Rotasi jadi keharusan demi menjaga kebugaran, fokus terbelah. Namun begitu langkah di Asia terhenti, sesuatu berubah. Energi yang sebelumnya terbagi langsung mengalir deras ke kompetisi domestik. Intensitas meningkat, setiap sesi latihan terasa lebih tajam, setiap laga seperti membawa misi pembuktian. Dari situ Persib seperti menemukan gigi tertinggi. Poin demi poin diamankan, lini belakang makin solid, transisi menyerang lebih cepat, penyelesaian akhir makin klinis. Grafik klasemen perlahan menancap hingga akhirnya gelar berhasil diamankan dengan keunggulan 8 poin di puncak. Bener-bener gila sih atmosfer tadi malam. Buat kalian yang ketinggalan atau mau rewatch euforianya, sini kumpul. Ini bukan sekedar menang skor, tapi soal mentalitas juara yang kembali menyala. Pendekar Cisadane berhasil ditaklukkan. Tadi malam itu bukan cuma soal 90 menit di lapangan, tapi soal pembuktian. Dari awal peluit dibunyikan, anak-anak asuh Coach Bojan Hodak langsung tancap gas. Gak ada istilah pemanasan dulu, Persib bener-bener nunjukin siapa bosnya di lapangan. Zas, jalannya pertandingan yang bikin jantungan. Dominasi total. Sejak menit awal, lini tengah Persib benar-benar solid. Aliran bola dari kaki ke kaki cakep banget. Bikin pertahanan Persita harus kerja ekstra keras buat napas. Sentuhan magis. Gol-gol yang tercipta semalam itu berkelas banget. Prosesnya rapi, finishingnya dingin, dan yang paling penting, bikin bobotoh di seluruh penjuru dunia teriak puas. Tembok kokoh. Jangan lupakan barisan pertahanan kita. Meskipun Persita coba curi-curi kesempatan lewat serangan balik, tapi lini belakang Persib semalam lagi mode nyontek dilarang, rapi dan disiplin banget. Gimana menurut kalian permainan semalam? Siapa man of the match versi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Yang dirawat serius. Musim ini, evaluasi dilakukan lebih cepat. Pengalaman Asia dijadikan pelajaran. Persib tampil lebih siap menjalani 2 kompetisi sekaligus. Mereka tetap kompetitif di Asia hingga babak 16 besar, sambil menjaga stabilitas performa di Liga. Meski perjalanan kembali terhenti di fase gugur, peningkatan kualitas terlihat jelas. Bahkan secara koefisien, posisi Liga Indonesia naik 7 tingkat dalam semusim dan kini berada di atas Kamboja di peringkat regional. Dari sisi finansial, partisipasi di Asia juga memberi dampak positif. Meski tak melaju jauh, Persib tetap mengantongi sekitar 1,1 miliar rupiah dari ICL 2, dana yang memperkuat fondasi klub dan kedalaman skuad. Sekarang bayangkan situasinya.
Tidak ada lagi perjalanan lintas negara, tidak ada lagi jadwal tengah pekan yang menguras energi. Seluruh kekuatan difokuskan ke Super League. Rotasi bisa dilakukan untuk menjaga intensitas tanpa mengorbankan kualitas. Di lini depan, Andrew Jung bisa dimainkan lebih konsisten tanpa harus memikirkan laga Asia. Ketajamannya bisa dimaksimalkan. Di lini tengah, Mark Locke dan rekan-rekan mendapat keuntungan besar dari ritme satu pertandingan per minggu. Stamina terjaga, fokus tidak terpecah. Kabar baik juga datang dari ruang medis. Klok yang sempat cedera menunjukkan progres signifikan setelah pemeriksaan hingga ke Qatar. Intensitas latihannya meningkat dan peluang tampil penuh di sisa musim makin terbuka. Kehadirannya penting untuk menjaga keseimbangan lini tengah. Bukan cuma Klok, hampir seluruh pemain Maung Bandung kini dalam kondisi siap tempur. Termasuk Kevin Kurtzawa yang mendapat banyak menit bermain di ICL 2. Adaptasinya semakin matang, rasa percaya diri meningkat, dan kini siap memberi kontribusi lebih besar di Liga. Dengan skuad yang lengkap, kondisi fisik lebih stabil, tambahan pemasukan dari Asia, serta mental yang teruji dalam 2 musim penuh tekanan, Persib berada di posisi yang sangat kuat. Super League memang belum selesai, poin masih bisa berubah, persaingan tetap hidup. Tapi dengan kedalaman skuad dan momentum yang terjaga, Persib memasuki fase akhir musim dalam situasi ideal. Sejak era Liga modern, baik di era Liga Indonesia, Liga 1 maupun Super League, belum ada klub yang mampu juara 3 kali beruntun. Hat-trick gelar masih jadi wilayah yang belum tersentuh. Kini, Persib punya peluang untuk memecahkan itu, mengubah sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil menjadi kenyataan. Dan saat musim benar-benar memasuki fase penentuan, satu pertanyaan akan terus terngiang di benak para pesaing. Seberapa lama lagi laju Persib bisa dibendung? Menarik untuk ditunggu, karena musim ini bisa saja menjadi awal dari sebuah era baru. Berkah Ramadan benar-benar terasa buat Persib Bandung. Maung Bandung nyaman di puncak klasemen. Dinginnya di sini, tapi entah kenapa yang di Jakarta malah kepanasan. Stadion GBLA jadi saksi kemenangan tipis tapi penting. Persib 1-0 Persita. Gol sunduan Andrew Jung di menit ke-50 jadi pembeda. Satu momen, satu sentuhan, 3 poin. Pertandingannya, Persib dominan, penguasaan bola 65%, peluang bertubi-tubi, bahkan sampai kiper lawan kena kartu merah dan Hoki Caraka harus jadi penjaga gawang dadakan, sebuah situasi langka yang bikin geleng-geleng kepala. Di lapangan, Maung Bandung terlihat tenang, main sabar, terukur, seolah sudah paham betul bagaimana menjaga jarak di klasemen tanpa harus panik. Sekarang, Persib duduk di angka 50 poin. Kenapa ada yang makin panas? Fenomena unik selalu muncul setiap Persib menang. Yang main siapa? Yang heboh siapa? Kolom komentar media sosial langsung ramai. Padahal faktanya sederhana. Persib konsisten, pesaing terpleset. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal momentum. Kita semua tahu, perjalanan di ACL 2 kemarin emang berat. Kita harus rela gugur di kancah Asia. Sedih? Pasti, kecewa, wajar banget. Tapi ada pepatah bilang, singa yang mundur selangkah bukan berarti takut, tapi lagi ambil ancang-ancang buat melompat lebih jauh. Dan tebak apa? Persib baru aja ngebuktiin itu. Kita nggak perlu tutup mata, kegagalan di ACL 2 itu menyakitkan. Tapi alih-alih terpuruk dan saling menyalahkan, anak-anak asuh Coach Boyan Hodak justru dapat lesson learned yang mahal banget. Intensitas lawan klub-klub raksasa Asia ternyata nular ke gaya main kita di Liga 1. Begitu balik ke kompetisi domestik, Persib mainnya udah beda level. Lebih taktis, lebih tenang, dan yang paling kerasa, lebih haus gol. Mode unstoppable di Super League. Tengok aja beberapa laga terakhir, lawan siapapun, mau main di kandang atau tandang, Persib benar-benar menunjukkan mentalitas juara bertahan. Lini tengah yang hidup, aliran bola dari Mark Locke dan kawan-kawan benar-benar cair. Lini depan yang hidup, Berginho dan Andrew Jung makin hari makin kompak. Sekali dapat peluang, dor, jaring gawang lawan langsung bergetar. Pertahanan solid, meskipun habis tanding capek di level Asia, fisik pemain kita ternyata masih sangar. Back-back kita benar-benar jadi tembok yang bikin striker lawan frustrasi. Pesan buat rival, sang juara belum selesai. Buat tim-tim lain, kayaknya harus mulai ekstra waspada nih. Persib yang sekarang bukan cuma sekedar main bola, tapi main dengan hati. Luka dari Asia kemarin seolah-olah dibayar tuntas dengan dominasi total di liga lokal.
Gugur di Asia bukan akhir dari segalanya. Itu justru cara semesta bilang kalau Persib harus fokus buat pertahanin mahkota juara di tanah air.